Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamarudin Aziz dari pelagita.id. Kali ini saya ingin membagikan pengalaman perwakilan masyarakat Desa Mahalona, Kecamatan Touti, yang berkunjung ke Desa Salendrang, Kecamatan Butua, Maros. Jadi menempuh perjalanan kurang lebih semalaman. Peserta yang kita sebut studi tiru ini ingin belajar, ingin melihat bagaimana warga, kepala desa, pemerintah desa, pengelola BUMDes mengelola fasilitas atau sarana air di desa mereka. Jadi kunjungan ini sekaitan dengan rencana warga desa Mahalona untuk membangun fasilitas yang kurang lebih sama, dan proses dialognya cukup menarik ya, karena ada paparan dari BUMDes, dari Sekdes, dan ini luar biasa ya, dan bisa memberi inspirasi. Bahwa pemerintah adalah sebagai pemikir, kita sebagai pengelola adalah penggerak. Iya, jadi tanpa adanya pemikir, penggerak juga tidak bisa goyah. Iya. Jadi sedikit saya jelaskan terkait masalah yang dijelaskan tadi Pak Sekdes, bahwa pipanisasi yang ada di Desa Salendrang kurang lebih 16 kilo meter pipanisasi itu di pipa 3 dengan pipa 2. Iya. Dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya 893 SR. Itu hanya di Desa Salendrang. Tapi di luar Desa Salendrang, untuk Desa Botalempang itu 81, dan Desa Minasaupa itu ada 15. Dan untuk terkait masalah kepengurusan BUMDes itu punya unit. Jadi unitnya BUMDes itu unit SPAM, sistem penyediaan air minum. Iya. Jadi dia mengetahui semua terkait masalah air bersih, itu secara administrasinya dengan teknisnya. Tapi mungkin sebentar setelah Jumat mungkin kita juga untuk ke sarana, karena kuliah di undangan itu tinjauan langsung kuliah. Cuman dengan adanya cuaca seperti ini, sehingga kita banyak lewat dulu sini diskusinya supaya lebih untuk lebih mantap untuk menjelaskan nanti di lapangan. Ya, mungkin kalau di lapangan hanya melihat secara langsung dan menjelaskan secara bahwa ini reservoir kita ini yang tadi dijelaskan, bahwa reservoir yang pertama itu 2014 itu 20 kubik. Nah, itu 20 kubik dari Bansimas. Nah, setelah itu 2014 20 kubik itu cuma tidak maksimal karena adanya rembesan air laut. Karena kan kemarin penganggarannya cuma reservoir dengan pipanisasi, tapi untuk penganggaran bendungan tidak ada. Ya, jadi kami terkendala kemarin di situ berapa tahun. Jadi kita dinyatakan bahwa di Kabupaten Maros itu Desa Salendrang itu merah. Jadi kita itu sempat dinyatakan merah. Dari 2014 sampai 2017 itu kita dinyatakan merah. Nah, sehingga kita bermotivasi untuk mengembangkan kembali dan mengadakan suatu musyawarah di desa untuk bagaimana untuk dijalankan aset-aset yang ada. Ya, jadi 2017 yang tadi dijelaskan kepada Pak Sekdes, dia menganggarkan kepemimpinannya dari Pak Dewan. Iya, yang Pak Nasir. Masih kepala desa waktu itu? Iya, masih kepala desa. Jadi dia menganggarkan 100 lebih. Yang dasar 100 lebih itu hidra 5 kubik tapi 2. Jadi totalnya 10 kubik. Dan itu pun juga hanya di cover hanya 1 RT, 1 dusun. Tapi alhamdulillah dengan adanya itu motivasi kami sebagai pengelola, walaupun kemarin kita hanya jalan saja, cuman itu bukan suatu hambatan bagi kami, karena wujudnya warna biru itu dari anggaran APBDes. Kalau ini anggaran dari Bansimas, warna kuning itu anggaran dari Bansimas. Kalau yang warna merah itu HID, dan kalau untuk warna ini orange
itu dari aspirasi atau anggaran kabupaten. Aspirasi dewan. Iya, Dewan. Oke. Dari pemukiman Pak untuk ke Sumber itu hanya 1 kilo wajib sebenarnya ya. Cuman itu Pak kan banyak juga dari pemukiman itu banyak rumah-rumah empang. Iya. Jadi rumah empang sekarang juga di ada saluran airnya. Mau pikul ke orang baru dapat air. Sekarang tidak mau pikul. Ya, mau langsung semua. Oleh yang lain. Ya. Bisa sedikit. Ya. Dan jenis pipa induk yang dipakai dan diameternya berapa? Ya. Ya, terima kasih Pak. Jenis pipanya itu pipa HDPE, pipa 3 inci dan pipa 2 HDPE 2 inci. Ya, jadi hanya 2 jenis yang kita pakai sekarang. Ya, PN 100 SDR 17. Iya, itu kemarin kita ambil karena memang standarnya SNI. Iya. Belum ada kendala. 3 inci ya? Ya. Tidak terlalu kecil. Kalau untuk sekarang sebenarnya Pak, untuk jaringan dengan pipa 898 SR itu sudah kami anggap kecil sebenarnya. Harusnya di atasnya. Nah, makanya kami berinisiatif ke Pak tadi waktu dijelaskan tadi pas Sekdes buat satu reservoir di pemukiman-pemukiman. Jadi alhamdulillah mungkin di tahun depan kalau insyaallah karena insyaallah kami juga selalu komunikasi di anggaran desa, mudah-mudahan bisa dianggarkan satu reservoir karena kemarin tadi malam saya ketemu sama Pak Dewa, dia juga mau menganggarkan reservoir 1. Anggarkan suatu air ini yang ada di Desa Salentra. Karena sekarang Pak, kalau bukan sistem area yang wujud tidak dapat. Ya, karena dengan jumlah SR yang sudah banyak sehingga diameter 3 inci itu kita anggap kecil. Iya, ketinggian 20 meter. Tuh. Nah, makanya kemarin kami koordinasi sama Porkap Kabupaten harus dibuatkan satu reservoir lagi. Tapi kalau pipa dari sumber mata air ke reservoir itu berapa? Kalau pipa sumber ke reservoir ya itu 2 inci. Cuman kan di 2 inci itu Pak ada 3. Jadi ini sebenarnya salah satu sumber itu 3 mesin. Kan iya langsung kan. Berarti tidak pakai Pak listrik pembangkit Mesin. Iya langsung. Iya. Karena sumber mata airnya memang di atas, berarti. Ya, karena kalau kita Pak, kita dalam goa. Jadi Ditarik, memang ya. bukan dari ketinggian, tapi kita buat satu reservoir yang tinggi. Berarti ditarik di samping. Ya, ditarik dulu, makanya kita besar di operasional. Jadi Jadi bisa ada selisih. Ya, Oke. betul. Ini pas ada berapa yang lain soal pembangunan reservoir apa, silahkan kalau ada yang mau tanya. Saya kira kalau yang teknis itu kan nanti satu engineering kan? Iya. Iya. Ya, saya sih konsep ini kan banyak sebelum ya. Berarti ada ini ya, ada blueprint yang dibuat ya. Sehingga nanti misalnya dari dewan masuk ke sini atau mungkin masing-masing penganggaran itu dilakukan oleh pengelola ya atau misalnya saya dewan nih ada aspirasi itu dilakukan sendiri oleh dewan gitu kan. Kemudian dari Pansemas misalnya itu dilakukan oleh mekanismenya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini aset-aset bahkan ke pengelola atau asetnya masing-masing apa ya? Terkait dengan ini kan banyak berfungsi gitu ya. Itu asetnya siapa yang Aset kepemilikannya setelah jadi. Ya, terima kasih Pak. Kalau untuk penganggaran memang kita mengajukan satu proposal Pak. Satu proposal, misalkan kemarin kita ajukan di PUPR. Cuma di PUPR dan kebetulan kami punya anggota dewan di sini, tentu sudah ngecek di sana. Siap untuk mendampingi proposal. Dan alhamdulillah dengan adanya juga aspirasinya, sehingga dia kan hanya lihat secara langsung juga keadaan yang ada di desa. Apalagi dia sudah 2 periode.
di desa Saletran, jadi dia lebih paham terkait situasi yang ada di desa. Iya. Kalau untuk terkait masalah aset-aset, dia sebenarnya kemarin setelah selesai dikerjakan oleh kabupaten atau APBN, dia diserah terimakan oleh desa, jadi menjadi aset desa. Iya. Jadi mungkin itu terkait masalah diserah terimakan oleh desa atau diserah terimakan ke desa? Ke desa. Ke desa Ya. dari Pemda. Ya. Dari Pemda ke desa ya. Dari desa kemudian di situ saja. Terus sekarang masih di desa Pak, maksudnya sementara kami urus untuk kalau saya asetkan di pengelola. Iya. Pengelola itu BUMDes maksudnya. Iya. Oh iya. Jadi Itu harus jadi clear. asetnya desa. Iya, iya. Dan dikelola oleh BUMDes. Aset desa dikelola oleh BUMDes. Ya, clear ya. Oke. Ada lagi? Kalau pengelola sudah ada ya, pengelola. Maintenance atau apa tuh Mai yang bisa? Jadi Nazim Pak, karena Iya Pak. dia salah satu Pak khutbah di masjid. Oh Haji, iya masih banyak Haji. Iya. Jadi dia ustaz juga Pak. Luar biasa. Karena Setelah paparan di dalam kantor desa, lalu dilanjutkan dengan observasi ke lokasi reservoir, ke lokasi pemasangan pipa atau sumber air yang dikelola oleh warga. Didampingi Pak Kepala Desa, Pak Jidong, teman-teman peserta menikmati ya diskusi obrolan mengenai bagaimana konstruksi, bagaimana instalasi, siapa yang terlibat, bagaimana prosesnya, dan tentu ini bisa memberi inspirasi untuk teman-teman peserta yang datang dari Mahalona untuk kemudian bisa dibandingkan dengan ide mereka di desa Mahalona. Pak Iman, Pak Iman, oke, sip, good. Nah.